Gue tuh terinspirasi Atta Halilintar. Karena waktu itu Atta Halilintar kan ngeluarin AHA itu apa namanya? Merchandise ya. Cuma gue pikir kayak wah ini kayaknya selebgram atau YouTubers ini bikin merchandise tapi nggak ada filosofinya. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Halo, jumpa lagi. Hari ini berkesempatan bertemu sama Bang Kemal Palevi, pemilik dari Camp Footwear. Ini ada pendengar ini. Banyak mal, banyak. Stand up dulu dong bang. Nggak mau. Anjing apa-apa disuruh stand up. Enggak lah. Stand up bang. Jangan lah. Yang lucu Nan. tapi bang. Nggak lucu gue mas Nan. Janganlah. Gue nggak bisa gue stand up. Jadi apa dong, rapper? Gue seniman. Oh seniman. Jadi lu suruh gue ngelukis aja dah. Seniman itu nggak ada yang ngaku-ngaku seniman loh. Emang iya. Nggak ada. Emang iya ya. Iyalah, orang yang nyebut orang itu seniman dari orang. Gue jadi apa dong? Content creator gue. Ya boleh lah. Content creator lah gue. Ya boleh lah. Bang Kemal. Ini dong, Camp Footwear kapan sih rilis lagi nih? Aduh lama banget kayaknya. Terakhir itu kan rilis Camp Footwear itu kalau nggak salah Februari tahun lalu, sebelum pandemi. Ya. Terus kayaknya kalau pas mau rilis lagi kena pandemi ya kan? Ya. Jadi tiarap. Tapi sebetulnya kayaknya ini teman-teman banyak yang belum tahu nih sebetulnya nih Camp Footwear ini sebetulnya cikal bakalnya seperti apa sih? Jadi kapan rilis lagi apa cikal bakalnya? Enggak. Yang mana Aduh, nih? Pertanyaannya iya. nih. Ayo. Maaf bang. Ayo, kita mulainya dari awal aja dulu ya. Enggak, karena memang banyak pertanyaan gitu dari teman-teman. Gila, punya teman gue. Oh sadap. Ya kan, ya teman-teman nih Camp Footwear nih apa sih? Ini punya siapa sih? Kok banyakan begitu sih gitu kan. Nah, itu yang pertanyaannya. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan Asal muasalnya ceritanya kenapa bisa terjadi nih Camp Footwear. Emang Camp Footwear masih diomongin orang, bukannya di-unfollow terus. Mulai di-unfollowin orang-orang ya. Iya ya. Iya, karena udah nggak keluar lagi, rilis lagi yang baru-baru. Tapi storiesnya masih ada yang perawat make kayaknya. Masih ada yang make karena kan kayak footwear-nya juga bagus itunya. Bahan-bahannya bagus. Bahannya gitu. bagus. Makanya jadi masih seneng lah dipakai, tahan lama gitu. Gua aja punya teman bikin podcast juga, Patra Dia saja pakai terus gitu. Support bener dong. Iya enggak, emang sepatunya enak aja buat beater shoes gitu. Jadi emang apa ya ibaratnya tuh itu sepatu secara murah tapi ya nggak tahu sih kalau di antara sepatu lokal yang lain ya, tapi murah tapi ya enak buat dipakai harian begitu. Murah buat Bang Kemal. 4 Bukan murah buat orang-orang yang lain ya. Tapi kan sold out juga, berarti kan worth it ya. Siap itu dia. Nah pertanyaan tadi adalah cikal bakal. Oh iya bener. Iya. Cikal bakal ya. Terjadi tahun berapa apalah cerita gitu dong. Tahun berapa tuh ya waktu itu ya? Tahunnya itu kalau nggak salah tuh tahun Corona tuh tahun berapa ya? 2019. Bukan, Corona tuh 2020 Mas Danan. Iya. 2020 berarti gua tuh bikin sepatu tuh ketemunya 2018 kayaknya tuh. 2018 ketemu Tirta. Iya. Iya kan waktu itu Tirta belum setenar sekarang ya. Tirta masih baik gitu. Sekarang juga baik gitu ya. Terus habis itu udah ketemu Tirta kan anak sepatu gitu. Gue ketemu Tirta tuh di mana ya gue ya Mas Danan ya. Gue ketemu Tirta tuh waktu itu ada acara bikin acara apa tentang sepatu gitu di Kick the Rules. The Palace. Ya, Kick the Rules. Gue kenal Tirta dari situ, tapi Tirta udah kenal gue duluan ya dari sosmed. Oh iyalah, seleb artis. Sadap itu dia. Oh berarti ketemu Tirta itu di Kick the Rules itu, The Palace ya, event itu ya? Iya, Kick the Rules, The Palace tuh ketemu Tirta pertama kali situ. Tuh. Terus habis itu dari situ ngomong gue inget-inget dulu deh, gue lupa juga tuh. Soalnya pas ketemu Tirta itu, kenapa ya gue pengen bikin sepatu waktu itu ya? Soalnya waktu itu Kompas belum bersinar juga gitu, jadi emang semuanya nggak ada yang mencolok perhatian juga gitu. Cuma gue pikir kayak, gue nih harus bikin sepatu nih. Gue tuh terinspirasi Atta Halilintar. Juga jadi Atta. Jadi iya, karena waktu itu Atta Halilintar kan ngeluarin AHA itu apa namanya?
Oh, merchandise. Merchandise ya, jadi bikin merchandise. Cuma gue pikir kayak wah ini kayaknya selebgram atau YouTubers ini bikin merchandise tapi nggak ada filosofinya gitu. Jadi AHA nggak ada filosofinya. Ya enggak, maksudnya bukan nggak ada anjing. Ya ada mungkin filosofinya menurut dia gitu, Iya. tapi kan bikinnya jatuhnya kayak bikin merchandise mereka aja bukan bikin brand Iya. gitu loh. Jadi maksud gua mau bikin brand yang ada filosofinya seperti sepatu-sepatu yang selama ini gua review gitu. Oke. Ada story-nya, ada back story-nya, Iya. makanya gua bilang ke Tirta, gua mau bikin sepatu murah. Indonesia lokal kayak Geoff gitu, tapi gua maunya tuh bikinnya tuh lebih detail gitu, kayak emang yang bikin tuh pencinta sepatu banget, ngerti sneakers gitu. Jadi ada story-nya, nggak cuma bikin asal-asalan yang penting dagang doang gitu. Ya udah akhirnya kata Tirta, ya udah gua ketemuin deh sama Aji, dia bilang kalau Aji yang bisa desain sepatu Aji gitu. Aji mana nih? Aji mana Pangestu. kek? Aji Pangestu. Aji Kompas bukan? Iya. Oke. Aji sepatu Kompas. Oke. Akhirnya ketemu tuh di Plaza Senayan, ketemu sama si Aji. Oke, bertiga berarti itu ya ketemuan ya akhirnya ya. Bertiga, iya itu bertiga itu. Bertiga ketemu si Aji. Baru di situ, Ji, tolong desainin sepatu. Gue punya ide kayak gini, terus gue kasih tahu ide-idenya tuh ke si Aji gitu. Pas gue ceritain ide-idenya ke Aji tuh kayak wah anjing, ternyata ada orang mau bikin sepatu sedetail ini gitu, buat ada ngomongin bokapnya lah, ada ada backstory-nya gitu. Kenapa sih bikin sepatu? Ya pengen bikin sepatu berkualitas tapi lokal gitu. Apa segala macam yang ada filosofinya, nggak cuma asal ini doang gitu. Terus habis itu outsole-nya juga ada berhubungan sama stand up komedinya, beberapa segala macam. Ya kata Haji, wah kayaknya seru nih kerja sama lu nih Mal. Ada filosofinya, nggak asal bikin sepatu doang. Akhirnya Haji desainin based on ibaratnya based on apa yang mau diceritakan di sepatunya gitu. Oke, Pak Alif itu orang dari Kalimantan Timur, stand up komedi. Tapi sebenarnya itu serius. Anaknya kalau sehari-hari tuh serius, tapi bidang kerjanya stand up komedi gitu loh. Nah pas dari situ Aji makanya naro troll-trollnya itu lambang stand upnya, lambang lucu-lucuannya itu ditaruhnya di outsole supaya orang tuh kesannya kayak di atas ini sepatunya serius, padahal pas ngelihat bawahnya anjing bercanda ternyata gitu. Ada sisi bercandanya gitu loh. Ya udah terus dibikinin dah itu sepatunya sama Aji desainnya gitu. Terus ya udah jadilah kayak footwear yang di unfollow terus ini gara-gara nggak rilis yang baru itu. Terus referensi yang lo kasih ya mulai ke Aji waktu itu untuk siluet shape sepatunya itu apa sih waktu itu? Itu Adidas ini Adidas Samba gitu. Oh, lo ngejarnya ke situ ya. Lo pengennya setelah cerita semuanya filosofi lo yang lo keluarkan ke Aji. Soalnya kan gue ditanya kaki lo tuh enaknya apa Mal? Ya jadi gini Ji, gue tuh kan semua siluet sepatu lokal tuh kan fans semua tuh rata-rata. Ngikutin terinspirasi dari fans. Nah gue nggak mau siluet sepatunya itu fans lagi, gue mau cari yang beda. Waktu itu, nah Aji waktu itu belum sibuk di Kompas soalnya belum sukses. Jadi masih bisa tuh ketemu nongkrong gitu. Iya. 2018 tuh ya? 2018 tuh kalau seingat gue 2017 gue lupa gitu. Berarti itu pas tahun Brian ya, Kompas Brian ya? Belum keluar juga itu. Belum ya? Ya. Jadi belum keluar juga Kompas itu. Jadi gue udah terus ketemu Aji, terus gue bilang ya udah kita coba cari siluet yang lain. Akhirnya kita carilah siluet Adidas Samba itu, sama ada sepatu tenis jadul-jadul gitulah. Karena kan kaki gue telapaknya panjang gitu, jadi gue kayak gue cari deh. Terus pas yang agak manjang gitu, bukan yang gembul gitu, yang jadi manjang. memang shape-nya itu diikutin dengan kaki lo ya Mal ya? Iya, jadi cari yang panjang. Nah akhirnya keluarlah Adidas itu, sama ada sepatu tenis. Gue lupa sepatu tenis Adidas apa Puma dulu, jadi kayak agak manjang gitu. Iya. Siluetnya, jadi emang kalau dilihat sih mirip-mirip Adidas sih itu sebenarnya. Berarti klasik dong ya? Iya klasik, 70-an 80-an emang nyarinya tuh yang klasik-klasik gitu loh, biar lebih old school lagi aja sepatunya dan beda dari yang lain. Iya, gitu.
Apalagi? Kok udah berhenti lagi cerita? Iya itulah, habis itu udah bikin, habis itu kan ceritanya bikin terus dia sepatunya. bikin. Ya. Nah itu sampai berapa lama sih ada revisiannya gitu, sampelnya dibikinnya waktu itu? Prosesnya? Lama banget, masa 1,5 tahun. Tujuh berantem itu karena Ajinya waktu itu lagi sibuk Kompas juga kan, kayak berantem-beranteman, bukan berantem-beranteman, kayak ini kapan sih selesainya? Ya, Karena pabriknya kecil juga. Ya gitu. follow-upan lah ya. Iya 1,5 tahun nggak keluar. Tapi sampelnya itu berapa kali jadi prototipenya itu berarti? Ada berapa perubahan kali sampai akhirnya terilis yang kemarin itu loh? 1 kali doang. 1 kali doang ya? Iya soalnya begitu keluar barangnya bagus langsung. Ah yaudah bagus deh. Terus kita ngeliat juga, oh bisa nih, udah bisa dijual nih gitu. Terus Aji juga pede gitu kayak ya nih aman ini. Ya udah akhirnya langsung diproduksi banyak. Kayak gitulah kurang lebih lah. Jadi emang ngobrol-ngobrol gitu aja gitu. Oke. Nah terus sekarang setelah rilis akhirnya di tahun kemarin ya berarti ya? Iya. Tahun kemarin rilis. Ya. Itu Tirta Kemal masih Tirta sama Aji masih ngebantu atau bagaimana untuk progresnya? Cabut. Nggak lah, kalau pas rilis pertama masih ngebantu lah, masih keluar. Udah nggak bantuin camp lagi. Tirta juga sibuk sama covidan kan. Jadi udah nggak bantu camp lagi. Jadi udah sibuk masing-masing gitu. Oke. Tapi berarti di sini kan Bang Emal sendiri yang jalan terus ya kan? Iya jalan terus. Masih yakin dong tapi? Yakin terus. Yakin terus ya? Mau nggak mau dah. Terus kemarin itu kan rilisnya kayaknya 100 pair, terus lagi 100 pair gitu. Kok kuantitinya dikit-dikit gitu sih? Emang ada kendala apa gitu? Apa memang sengaja diirit-irit atau enggak, duitnya nggak ada itu. Kendalanya dari cari investor dong. Ya nanti kan kalau udah kayak sekarang nih udah pede ya bisa lah nyari investor gitu. Tapi buat sekarang ya duit sendiri ya udah seadanya dulu aja dah. Yang penting brandnya awarenessnya tersebar. Wes, asik. Terus di sepatunya nih Mal ya. Ya kita cukup aja lah sampai di sini. Stand up dulu, break stand up. Gitu doang interviewnya. Nah, terus di sepatu itu kan tadi kan lu nyebut kan ke Aji bahwa itu ada apa sih tanggal lahir bokap gitu, terus ada yang meme-nya itu. Nah gitu. Memang setelah jadinya sepatunya itu ada apa aja sih yang merepresentasikan diri lu itu di sepatu tersebut gitu. Maksudnya itu ada apa aja sih detailnya? Iya itu detailnya tuh kan gua lahirnya 90-an generasinya gitu. Jadi sepatunya klasik gitu, putihnya bukan putih mengkilat kayak sepatu zaman sekarang, tapi kuning gitu loh. Jadi kayak putih-putih broken white gitu. Yeah. Jadi itu kan sepatu klasik kan semua kayak Converse 70s kan semua warnanya nggak putih tapi broken white gitu. Jadi kayak kuning kotor gitu loh. Terus habis itu apalagi ya? Ya outsole-nya ada logo troll kayak ngelucu gitu. Terus yang nama campnya tuh ada kepanjangannya kayak Keep a Mat itu. Camp itu adalah singkatan ya. Bukan dari Kemal bukan. Singkatan itu. Singkatan dari Keep a Mat. Jadi tetap marah. Iya. Nah itu maksudnya gimana tuh? Ya gitu kan dulu kan netizen kan sering ada kontroversi, jadi netizen suka ngamuk, nge-rap gitu, netizen suka marah-marah gitu, bahkan senior hip hop gitu suka ada yang suka marah-marah gitu. Jadi ya udah Keep a Mat itu kayak nyinggung netizen yang suka marah-marah sama itu aja sih, sama senior yang ini mah anak baru nih di dunia sneakers, jangan sosok bikin sepatu lah gitu. Oh itu maksudnya. Iya jadi nyinggung orang-orang yang nggak mau orang newbie lebih sukses daripada yang udah lama di dunia sneakers atau hip hop atau apapun itu gitu. Oh Keep a Mat itu maksudnya ya. Iya jadi. Kirain gua Kemal Palevi Camp. Oh bukan itu bukan mah ya? Keep a Mat itu. Kan kalau Atta Halilintar berarti ini Kepa. Wah, aneh banget. Kepa, sepatu ini kapa gitu, ada sepatu bola gitu Mas Danan. Iya. Terus itu katanya size-nya itu bukan di dalam sepatu kan, biasanya kalau orang pakai sepatu itu kan size-nya ada di dalam sepatu ya. Ini di luar. Ini di luar ya? Iya. Di luar di belakangnya di heel tab ya sebutannya ya. Iya di itu luar. Kenapa sih kok di luar gitu? Iya supaya unik memang, tapi itu maksudnya apa gitu? Enggak, Balenciaga udah bikin kayak gitu duluan. Sepatu Balenciaga yang hits itu. Cuma gue bikin kayak gitu supaya orang lebih tahu aja size sepatu kan.
daripada kita nanya-nanya size sepatu untuk orang, untuk pacar atau untuk siapa, kan kita lihat itu di belakangnya itu udah ada nomor sepatunya kan lebih, oh gua tahu size sepatunya 43. Jadi kalau mau ngasih hadiah lagi besok-besok untuk orang terkasih, apa namanya, udah tahu, gak usah nanya lagi gitu loh. Orang terkasih kayak Yesus. Wah, ya, ya begitulah orang terkasih lah, orang yang disayangi. Oh iya, dan jadi dicintai. kelihatan. Oh iya bener, kalau di belakang itu kelihatan ya, dari belakang kan, jadi dia pakai sepatu apa gitu. Iya, langsung kelihatan size-nya. Iya, Terus iya, kan iya, kalau iya. kita balikin itu lidahnya itu yang belakang itu apa sih namanya istilahnya tuh, ya tangnya gitu kan, ada yang belakangnya tuh yang nomornya kan di sisi belakang. Itu kan bisa diangkat lagi ke atas Iya. gitu loh. Kalau punya Heel sepatu tab, heel capnya, ya si heel tabnya bisa dinaikin Dibalikin. lagi. Dinaikin tuh ada meninggalnya bokap gua sama lahirnya bokap gua. Jadi kan ceritanya size-nya tuh 43, 44 kan kelihatan di belakang. Iya. Kalau kita balik itu heel tabnya dibalik kan ada tanggal lahir bokap sama meninggal bokap. Jadi kan bokap ceritanya orang terkasih juga buat Oke. gue. Jadi ya definisi orang terkasih ngasih liatin size supaya nanti kalau besok-besok beliin sepatu udah tahu size-nya nyambung gitu. Oh. Satu benang merah siap. Bahaya Terus tuh kenapa lu menyematkan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya ya berarti ya? Oh iya, karena kan bokap nyokap divorce, gua kan tinggalnya sama bokap. Jadi ya Oh. tanggal lahir bokap. Oh, berhubungan sama orang terkasih tadi ya? Ya Sebenarnya kan gua tinggalnya sama bokap Oh, gitu. kan kebetulan tadi tanggal lahir lu, tanggal meninggal lu gitu. Wah. Gimana sih tuh anjing? Gimana sih anjing? Gitu Mas Danan. Oh, iya iya iya. Kayak gitulah. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Podcastnya gitu doang. Pendek. Itu jadi blank kan? Tadi gua udah mau Ya, nanya apalagi? nih. Apalagi? Oke. Terus bayangan lu itu nanti campnya itu bakal apa sih yang lu harapkan dengan lu membuat sebuah brand camp footwear ini? Ya. Nanti misalnya anggaplah produksinya sudah lancar dan udah bisa rilis terus, itu nanti akhirnya sampai kebayangnya bakal sampai sebesar apa dan kayak gimana sih si camp footwear itu di mata orang-orang? Oh ya, harus besar banget kayak si Sebanget apa gitu? Levi's kan Indonesia. Levi's jeans. Levi's jeans, oke. Iya jeans. kan itu dari Indonesia, tapi udah worldwide ya pokoknya. Emang Levi's dari Indonesia? Ya nggak tahu kan lu. Levi's itu Indonesia nih. Bukan gua Amerika. nih. Loh, semua orang tuh mikir Levi's adalah brand Amerika nih ya. Lea, Wrangler itu Indonesia. Lain Levi's adalah brand dari ya. Levi's, Lepis mungkin. Levi's ya itu yang adalah Pakai P, Lepis. brand dari ya. Levi's itu Indonesia. Kan lo aja akhirnya baru tahu kan. Nih ya, Levi's. Enggak deh, itu beda ya. Oh, Levi's itu Amerika ya? Amerika lah, mal gue tuh pengusaha denim. Lah dulu. yang dari Indonesia itu apa dong? Lea, Wrangler. Masa Wrangler yang dari Wrangler Indonesia. Indonesia. Brand dari Indonesia ya, brand terkenal dari Indonesia. Kok ya, kejauh bukan banyakan brand denim dari Indonesia, brand jeans dari Indonesia. Apa brand Jeans yang dari Indonesia. brand jeans dari Indonesia gitu ya? Oh kok Levi's sih? Oh iya Levi's mah Amerika ya. Brand jeans dari. Udah ngotot salah lagi. Iya, netizen banget. Sadap. Stand up lu sana. Ya Allah, ada lagi nih brand jeans dari Indonesia. Coba kita cek ya. Apa? Denim. Kok nggak ada ini? Kualitas dunia ada 5 brand jeans lokal terbaik di Indonesia, cuma 5 nggak ada itu. Ya itu mah yang anak muda. Kalau yang untuk mesnya kan sekelas itu kan adanya Wrangler. Wrangler tuh Indonesia. Tuh luar ini nih, lihat nih. Ini dia 13 ada merek lokal juga. Levi's tuh dari Amerika bener. Amerika jelas lah. Ih lu ngelawan lagi kan. Wrangler Amerika juga sama Mas Danan, Iya, bukan. lisensi. Lea yang Indonesia. Lea. Emang iya itu lah ya. Iya. Lee Cooper. Lee Cooper Indonesia jelas. Bahasa Indonesia sejak itu dari Indonesia, Inggris, tapi Inggris. Nggak ada ternyata, salah nanti kita ya semua. udahlah gitu, pokoknya gitulah, pokoknya. Yang lokal itu Mau mendunia lah. Bata Indonesia mal. Iya. Nah. Ya pokoknya intinya dulu gue pernah baca apa ya merek jeans yang ternyata itu Indonesia tapi kirain dari luar gitu. Gue lupa tuh. Berarti Ada kalau tuh. lu analoginya ke situ, Iya. lu akan bikin sesuatu yang mungkin bisa dibilang ada sesuatu yang umum, mainstream lah mungkin bahasa zaman dulunya ya. Iya. Iya dong, berarti mass product dong berarti. mass product yang banyak, yang ribuan udah punya toko sendiri, brandnya udah jadi sendiri gitu. Oh, bayangannya begitu ya. Iyalah. Kalau kok nggak kayak Nike gitu misalnya. Ya itu kayak gitu kan. Padahal maksudnya yang banyak begitu loh, udah besar gitu Ya, loh. Nike ntar berarti ada
sport stationnya, ada begitunya, terus ada counter aslinya. Iyalah, terus ada lah. main hypebeast-hypebeastannya gitu Jordan. Iya, Macbeth gitu. Ya Macbeth mah masih kebayang lah. Iya, or white gitu Macbeth Oke, gitu. Udah iya, gitulah. iya. Apa ya brand jeans itu? Gue masih penasaran gue. Nanti dah kita cari setelah rekaman dah. Atau ada yang komen, silakan komen. Oh, belum ada. Enggak ada IG-nya juga. Oh iya bener. Nggak ada. Gimana sih setengah-setengah nih nge-podcast nih. Kebayangannya begitu ya. Terus Iya, iya benar. nah, yang disiapkan untuk mencapai ke sana itu yang sekarang itu apa aja nih? Berarti step by stepnya bagaimana? SDM-nya, SDM-nya. Tapi emang bener kan? Betul SDM-nya dong. Perlu SDM dong. yang disiapin lagi itu pabrik yang bisa bikin banyak sepatu cepet tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi ya yang dipersiapkan itu sih. Jadi udah kalau bisa bikin 1.000-2.000 mah udah siap tuh gua. 1.000-2.000 untuk dunia nggak cukup. Ya kan Indonesia dulu. Oh iya Indonesia dulu. Cukup. Nanti 1.000-2.000 dulu bikin baru nanti mendunia baru. Okay. Kita coba kerjasama sama fucking Rabbit. Biar kayak Kompas. gitu Mas Nanan. Itu dulu aja lah SDM sama pabrik aja dulu dah. Kalau brand lokal menurut lo ya, brand Indonesia ini yang untuk brand sepatu ini yang oke menurut lo apa mah? Kompas bagus. Udah. Oke, Kompas bagus apanya? Lu ngelihat Kompas itu bagaimana? Ya Kompas lebih ke kayak Kompas itu udah nge-treat semua barang produk-produknya dia itu nge-treatnya itu udah bener kayak brand luar negeri gitu. Maksudnya satu artikel dikeluarin ada iklannya, ada kampanyenya gitu loh, ada iklannya dulu dibikinin. Kan kalau orang semua dagang aja ngeluarin sepatu, udah habis itu dagang, nggak ada dibikinin iklan sinematiknya dulu, nggak dibikinin kampanyenya ini buat anak sepeda, anak motor, apa anak basket, apa siapa gitu kan. Kalau Kompas tuh ada satu artikel dikeluarin tapi ada iklannya, ada ininya lah, kampanyenya gitu loh. Jadi lebih udah kayak brand luar negeri aja gitu mengetritnya. Kalau Camp Footwear ada campaign utamanya nggak sih? Maksudnya apa yang diarahnya gitu? Enggak ada. belum ada mungkin ya. Enggak ada lah kampanyenya Camp Footwear ya itu tadinya tuh mau bikinin sepatu berkualitas lokal Indonesia, kualitas luar negeri tapi harganya nggak semahal brand luar negeri, nggak 1 juta 2 juta gitu. Tapi di bawah 500.000 gitu. 499. 500.000. Itu tadi sulit juga ya. Kualitas bagus tapi harganya terlalu mahal. Itu sulit. Sulit tapi buktinya bisa Camp Footwear. Iya. Bisa. Kompas udah masuk kategori itu nggak menurut lo? Kompas udah masuk kategori itu juga. Udah masuk itu ya? Satu sepupuan kan, saudaraan masih tadi awalnya. Sister. Iya, benar-benar saudaraan. Saudara karena masih memang, saudara kandung. Iya. Tapi memang kita berpisah aja karena kan kalau udah dewasa tuh kan saudara suka ada konflik. Ternyata bapak sama ibunya beda semua ya. Jadi ternyata bukan saudara. Ya akhirnya yang satu ngekos di mana, yang satu ngekos di mana. Keluar juga dari rumah Bandung itu kan. Gitu. Jadi ya udah saudara. Jadi ya masih bagus lah itunya. Bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya. Ya apa sih ibaratnya tuh bahan-bahan yang dibikin apa segala macam terus dijadi satu sepatu itu udah yang sepatu standar internasional lah gitu lah. Layak lah gitu. Jadi bisa bawa nama Indonesia juga dong berarti ya. Bisa. Kan bisa Uganda. Kan bisa begitu juga dong ya. Iya gitu Mas Danan. Terus kalau kolaborasi kan kalau kita apple to apple sama yang brand-brand yang lain, sneakers lainnya, Camp Footwear sendiri udah ada rencana kolaborasi belum? Nggak usah lah. Jangan kan kolaborasi pabrik aja belum dapat. Iya, boro-boro ngurusin kolaborasi pabrik aja PR banget kan. Ya penting dagang dulu aja lah. Iya. Gak usah dipikirin itunya dulu lah. Kolaborasi adalah pasti. Cuma yang penting jualan dulu. Ini aja nggak jualan. Gimana mau mikirin kolaborasi gitu Mas Danan? Iya. Kalau misalnya untuk yang Camp Footwear ini lu pengennya Camp ini bisa collab sama artis siapa atau dengan brand apa gitu misalnya di luar negeri yang lu pengen? Yang di luar negeri. Di luar negeri aja gitu. Misalkan kalau Kompas sama fucking Rabbit kan. Nah, lu ada pengen sama siapa? Misalnya sama Supreme lah langsung aja. Sama mau Supreme apa lagi lah. Supreme sama berat Racer. Juga ya komputer. Ya iya kan lu bilang tadi terserah. Iya enggak apa-apa. Sama siapa lu kolaborasi? Sama Supreme Off-White gitu-gitu kali. Oke. Jangan kali dong, lu pengennya apa? Lah iya pasti gitulah, pasti kalau gue pasti mau kerja samanya pasti Supreme lah. Supreme, oke.
Iyalah, apalagi Mas Danan pasti Supreme lah. Terus bentuknya sepatu juga gitu. Bentuknya sepatu, tapi tinggal yang logo merahnya tulis Supreme aja udah mahal. Gampang lagi kerja Ya samanya udah tinggal gitu. di print aja itu Supreme. Iya, Fear of God, wah, itu kan pasti Oke. keren tuh Fear of God. Kalau artis ada nggak seniman? Seniman luar apa Indonesia nih? Ya luar Indonesia boleh deh. Kerja sama seniman. Lu suka seniman siapa? Ini terlepas dari teman atau tidak ya, tapi lu suka apa gitu seniman yang ini gue suka karya kayak begini misalnya contoh Ya ya. si Kaos itulah. Si Kaos itu ya. Oh ya, Iyalah, Kaos. Air Jordan apa Kaos itu yang KAWS itu Ya, Kaos. ya, ya. Ya gue mau kerja sama Doi ya, siapa yang nggak mau sih, orang Jordan brand aja mau, apalagi gue ya. Kaos lah. Udah DM-an belum? Udah chat-chatan kan satu grup WhatsApp. Sama semua. Ya Kaos gua Kaos. Kaos ya? Ya Anak karena seniman ya? desainnya keren-keren. Gua suka banget gambar-gambarnya dia, Kaos gua. Udah berkarakter banget tuh ya, si kayak Mickey Mouse gitu kan? Iya, itu udah gua yang pokoknya di bandara itu aja ada tuh. Abu Dhabi apa bandara apa tuh yang Oh patung jauh ya Kaos mainnya Abu Dhabi ya? Oh iya kan saya internasional kerjaannya. iya. Yang XX-nya itu apa patung Mickey Mouse-nya itu tuh ada tuh di bandaranya tuh. Oh. Yang Kaos ini. Ya gua Kaos lah, udah pasti. Ya. Apalagi coba nih ya sekarang stand up dulu aja mah. Gimana? Footwear-nya udah selesai, masih banyak itu. Footwear Iya, apa lagi ya? gue bilang tadi ya. Udah cukup lah Footwear tuh. Jangan. Footwear ini. Apalagi ya Oke, sekarang kan tadi lu bilang sendiri kan nggak tahu nih tadi yang lu bilang Aji mundur itu memang benar mah. Iya mundur lah. Berarti kan dia yang ngedesain sepatu nih. Iya. Terus rencananya kalau untuk desain-desain berikutnya bagaimana? Iya nanti cari desainer aja kan, gue tinggal lempar ke Instagram aja, sebenarnya banyak juga yang mau desain pasti. Desainin kayak footwear dong, bantuin. Pasti gue lempar, dicari desainer sepatu. Ya udah. Lihat pasti. portonya, kita lihat dulu, screening Iya, dulu ini gitu bisa ya. lah kirim hasilnya ke DM Instagram gue. Oh, terus penuh dong. Mau lu cek DM IG. Cek kadang-kadang. Cek Gitu. kadang-kadang. Iya, kadang-kadang dicek Mas Nanan. Iya, Gitu. iya. Itu dah. Oke, bahas apa lagi kita? Jangan gituin dong. Yes. Jangan gituin dong. Yes, gampang ini. Terus berarti sekarang nih mau lagi masih cari pabrik lah ya sebutannya ya. Iya. Terus memang itu udah ada model baru yang mau keluar? Sudah ada model baru, insya Allah, tapi masih sampel. Nanti kalau udah bagus sampelnya baru kita jual. Berarti ada colorway ya? Maksudnya nggak jadi hitam lagi kan? Kita kayaknya kemarin tuh camp footer hitam mulu kan? Ada colorway yang baru ya. Keren nggak? Keren dong, gila apa ya? Belum boleh ditis ya? Belum boleh. Nggak boleh, nanti diambil brand lain Oh, nanti. iya, benar. Padahal ya nggak apa-apa juga sih diambil. Mana yang itu aja udah lama ya? Iya maksudnya ini juga sih, antar aja deh gua kalau udah cakep aja baru nanti ditis, jangan sekarang gitu. Oke. Dah. Nggak belum. Iya kan maksud footwear Oh, iya. sudah. Sekarang apa lagi nih? Terus box lo itu bisa warna magenta itu gimana ceritanya mah? Kalau udah kalau nggak ada obrolan ngomongin box. Enggak, kan ini masalahnya kan lu filosofi lu dimasukin nih ya ke dalam sepatu Iya. kan itu nggak tahu ya, menurut gue itu yang membedakan mungkin ya saat ini yang sedetail itu sedalam itu adalah cuman lu doang kalau ngebuat brand. Maksudnya teman-teman ada yang bikin mungkin tidak sedetail yang lu bikin gitu kan. Masa sih? Beneran. Oh, iya. Jadi bikin brand udah gitu. Kalau lu kan semuanya kayaknya ditaruh semua di sepatu tuh. Iya. Sampai bokap ke bawah gitu kan. Oh iya. Ya kan? Si sentimental values kan Nah kalau itu di sepatu harus itu ada. maksud gua. Itu tuh kan Sentimental. jarang ditemukan di brand-brand gitu. Nah Iya. sekarang box sepatu aja kan lu gua lihat kemarin itu kan magenta gitu warnanya, pink gitu kan. Iya, supaya mencolok perhatian aja. Terus kata-katanya juga yang ada di boxnya itu nggak nama brandnya gitu. Iya, ada box ini berisikan apa kerja keras apa segala macam gitu loh. Jadi dedikasi ada apa pembuatan desain sepatu ini berapa jam gitu. Jadi dalam satu sepatu ini melibatkan banyak pikiran gitu, nggak cuma asal bikin sepatu dagang doang gitu. Nah itu dia, makanya kan itu kan dicurahkan ke dalam itu juga kan berarti kan. Kotak sepatu ya di dalam satu orang beli sepatu kan dapat box sama itunya udah ada semuanya tuh. Gitu. Oke. Biar blank. Terus kan kemarin nih low ya bikinnya ya kan? Iya. Ada rencana bikin high nggak? Ada dong, ada. Tergantung pabrik gua mah.
Ada lah. Buat nanti. teman-teman di sini punya link pabrik boleh nge-DM Bang Kemal gitu ngasih tahu gitu. Boleh gitu. Tapi ada lah pasti nanti semuanya high, itu low-nya, ada yang mid-nya juga ada pasti Oh, semua. mid rencana juga. Ada lah pasti Ada ya dibikin untuk lah. untuk ada di nasional harus banyak itu sih. bener. Harus banyak itunya artikelnya gitu. Berarti desainernya harus kuat. Ya, nanti harus cari desainer yang bener dulu gitu. Berarti Masa- emang kalau gue baca di sini memang Cam ini memang masih harus ini ya apa namanya menyiapkan amunisinya nih ya. Maksudnya Ya. belum settle di situ juga kan? belum kan pabrik kan? aja dulu lah, urusan pabrik iya, dulu iya, dah iya. sama sampel persampelan ini. Nanti kalau pabriknya udah ketemu yang bagus deh baru enak tuh. Ya, sesulit itu kah mencari pabrik? Sulit. Ya sulit lah apalagi pandemi lah. Cari yang cocok sulit, yang mengerti bikin nggak cuma bisnis aja tapi ada SDM yang lebih tulus bikin sepatunya gitu Oh, loh. lebih tulus. Iya maksudnya yang udah gue bikin sepatu yang bener aja deh mau orangnya Iya, iya, gimana yang penting gue nggak cuma gue ambil duitnya gue kerjain yang Iya, penting iya, gue dagang. betul. Yang lebih tulus tuh sulit gitu. Iya. Karena memang bikin sepatu itu kalau gua lihat-lihat memang tidak semudah orang bikin Baju. t-shirt, betul. Iya. Sepatu itu lebih banyak komponennya, lebih banyak alatnya juga gitu kan. Iya. Dan itu kayaknya kayak tukang bikin outsole gitu sama tukang bikin bodinya gitu. Iya. Itu aja udah beda tempat gitu. Iya. Ya kan makanya. kalau kaos kan t-shirt bahan langsung di tukang jahit itu doang, paling sablon doang keluar. Iya, Nah, makanya jadi bikin sepatu ya, lebih pihak repong. ketiganya itu lebih dikit. Iya. Nah, kalau ini tuh kayaknya lebih banyak gitu. Iya, begitulah. Jadi harus cari orang yang lebih tulus. Tapi selama kemarin rilis yang warna hitam itu Ya. tahun lalu itu komen-komen apa sih yang masuk? Maksudnya kan ini kan brand baru juga ya, berarti kan Ya. kita apa namanya Camfoodnya perlu banyak masukan dong dari konsumennya. Nah itu yang masuk tuh apa ada hal yang negatif yang disampaikan nggak gitu misalnya? Yang negatif nggak ada sih alhamdulillah ya. Masih positif aja. Belum ada yang negatif kok. Belum ada ya? Belum ada ya. Semuanya oh keren bagus. Ya, sizing nggak masalah? Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Aman semua aman. Aman semua. Wih keren Aman. banget dong ya brand itu. Iya belum ada. Paling yang komentar paling petinggi sneakers kali yang ya tapi nggak ada lah. Nggak ada ya, hitungannya ya? aman-aman aja nggak ada yang negatif. Sampai sejauh ini nggak ada yang DM bang sepatunya robek atau apa nggak Iya, ada iya. yang Tetap begitu. flexing aja mereka kan ya. Tetap foto-foto aja tuh di Instagram Iya. aman. Kayak footwear. Oh iya juga ya. Iya belum ada yang marah-marah bang sepatunya ini jelek. Bang sepatunya kiri semua. Wah itu mah bukan salah gua, itu salah pabrik ya aja dodol. Nggak ada Mas Dana. Aman Mas Dana. Aman ya. Aman. Keren banget berarti Camp Footwear ya. Ush, jelas itu selalu terdepan Yamaha. Selalu terdepan. Gitu. Yamaha kan kemarin lagi Honda. Oh siap. Motornya Piaggio. Ini apa sih maunya ini orang? Mau dijual lagi. GTS-nya. Gitu Mas Dana. Iya, berarti Kompas. Terus kalau brand luar yang lu suka? Brand luar yang disuka. Ya, sepatu, sneakers. Nike lah apalagi. Kenapa lu suka Nike? Lu coba menerapkan Nike itu kepada si Cam juga kah gitu makanya? Apa yang bisa lu tiru akhirnya lu bisa melakukan itu di Cam? Oh enggak, brand luar yang paling gue suka tuh Converse. Oh, Converse. Tapi filosofinya tuh Nike yang paling masuk kalau di gua karena Nike itu dulu dibandingin Adidas kayak ya Adidas, Puma gitu-gitu dia masih kalah saing gitu. Terus Puma, kalau saya. Iya, jadi masih kalah bersaing. Ya. Nike itu masih yang paling jeleknya lah, paling cupunya lah zaman dulu. Terus sepatunya sepatu running gitu kan. Nah, akhirnya tuh si Nike ini mulai berubah tuh dari perusahaan kecil doang tuh kayak cuma sepetak akhirnya jadi besar tuh gara-gara nge-sign Michael Jordan gitu loh. Nike itu gedenya karena Michael Jordan. Iya. Oke. Aduh nggak tahu cerita. Aduh pasti. Tahu kan pura-pura bego gua. Oh siap. Tadi brand Levi's Indonesia lu bukannya buka Iya, Levi's gitu. Jadi si Nike itu dulunya paling cupu di kelasnya. Terus gara-gara dia gambling, gua nge-sign Michael Jordan deh, gua kasih duit besar gitu. Akhirnya Michael Jordan-nya sukses, jadi Nike-nya ikut naik juga gitu. Dari situ deh tuh akhirnya brand Nike itu secara awareness dan apa segala macam jadi fashion gara-gara Michael Jordan gitu. Oh, itu Jadi, kerennya. Itu keren, jadi mau gambling gitu maksud gua. Gua mau kan itu kayak susah tuh kayak gambling. Gua mau sign Michael Jordan. Iya. Kan belum tahu juga Michael Jordan sukses atau enggak. Jadi Iya. kan take a risk gitu kan. Iya. Nah, itu keren menurut gua. Take a risk aja Apalagi gua. itu si Nike pasti CEO-nya datang ke dukun.
Goblok, nggak ada dukun. Iya. Di Dukun Amerika itu. bukan ke dukun itu dia, ke White House. Iya. Karena tempat Illuminati semua. Berarti kalau acuannya Michael Jordan itu harusnya Ya. lu nggak bikin merek brand mah, lu sign sama brand yang lain. Oh salah. Iya. Kalau dan justru Michael Jordan tuh akhirnya bikin Jordan Brand dari namanya dia sendiri. Ini misalnya lu sign sama Kompas, Ah. Kempas, misalnya ya, dan itu jadi line sendiri. Bener kan? Itu Air Jordan kan line sendiri kan? Iya, tapi kan awalnya dari Nike dulu kan, maksud gua kan tadi kan lu nanya brand favorit apa? Iya. Nah, brand favorit gue Nike karena gue suka dia mengambil resiko itu karena dia bukan brand siapa-siapa, tadinya brand cupu, terus jadi bersinar, sekarang jadi raja di mana-mana Nah, karena itu. Apakah itu mau diterapkan di Camp Footwear juga gitu, mencari sign dengan siapa? Ya mungkin nanti kan kedepannya ada kan ini urusannya pabrik dulu. Oh iya. Jadi iya, pabriknya iya. belum selesai. Iya, Nanti iya. kan ada kayak gitunya. Tapi kan Nike udah bikin sepatu dulu sampai ketemu Michael Jordan kan setelah berapa tahun kemudian gitu loh. Udah lama lah, udah Iya. 10 tahun lebih apa pokoknya Dan gitu. Nike dan Air Jordan itu brand yang berbeda ya? Udah beda pisah. Udah pisah ya? Air Jordan Iya. sendiri. Iya makanya jadi Jordan Brand sendiri. Kalau logonya? Si Swoosh-nya? Ya nggak ada lagi udah. Dan logonya udah logo Jaman Michael Jordan udah nggak ada lah. Oh, Logonya Jumpman udah itu ya? Iya, logonya bukan contreng lagi enggak, tapi udah Jumpman itu udah beda. Enggak, Air Jordan 1 masih. Ya kan cuma itu doang. Jordan 1 doang yang masih kerja sama Nike kan itu sepatu fenomenal. Jadi masih milik Jordan, milik Nike. Yang 2, 3, 4. Ya 3 4 ininya udah pisah tuh. Tapi masih ada Swoosh-nya kan? Udah nggak ada Mas Tanan. Udah nggak ada ya? Udah Gua Jumpman nggak- semua. Sorry. Tapi masih diproduksi sama Nike waktu itu. Oh. Cuma kalau sekarang mah udah pisah, udah sendiri-sendiri. Jordan Brand, Nike udah. Cuma yang Jordan edisi yang sepatu basket yang masih dipakai sama Jordan ketika main masih punya Nike, masih punya berdua. Oke. Yang sepatu 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12, Udah nggak ada 13 tuh udah masih Nike yang produksi kan. Iya. Cuma udah nggak ada logo contreng, udah Jumpman di Iya, Jordan iya, 3, 4 sampai 13 gitu. Sampai berapapun lah sampai iya. udah. Gua Gitu. local pride soalnya nggak ngerti kalau luar pride. Apaan luar plan anjing. Begitu Mas Oke. Dana. Nah, sekarang kan berarti ini Camp Footwear ini kan dalam rangka ya tadi dulu bilang udah ada lagi bikin sampel kan. Berarti sekarang Iya. ibaratnya lagi bukan mencari ya, mungkin lagi mencoba dari pabrik satu ke pabrik lainnya untuk yang cari mana yang cocok untuk produksi Camp Footwear itu kan. Iya benar Mas Dana. Nah, itu. berarti misalnya udah ketemu yang cocok nih, ya kan, anggaplah misalnya sekarang. Terus lu akan kan. Ya. Nah, di pandemi ini yang udah hampir setahun juga kita berjalan nih pandeminya. Ya. Lu masih yakin itu masih bakal terkemakan oleh pasarnya atau bagaimana? Masih dong. Masih ya? Masih lah kan lokal pride nih masih jiwa lokal pride kan masih banyak orang-orangnya. Masih punya duit mereka kira-kira? Orang Indonesia tuh gaya-gayaan doang statusnya miskin tapi buktinya gua aja tuh gini, gua tuh bingung sama orang Indonesia tuh ngomongnya nggak ada duit tapi jajan terus kayak contohnya tuh gua baru beli Vespa Piaggio tuh kan Vespa ini kan mahal ya maksudnya Iya. tuh harganya mahal gitu. Jadi gua waktu itu ke dealer tuh Vespanya tuh habis semua, diborong orang. Diborong gitu bener-bener laku semuanya sold out gitu. Terus di masa Iya, pandemi. sold out terus di masa pandemi. Dalam hati gue lah orang Indonesia nih ada duit tapi kakunya nggak ada duit tapi di buktinya Vespa ini kayak jual kacang gitu. Padahal harganya mahal loh gitu. Iya. Jadi maksud gue tuh orang Indonesia gue ngerti deh. Ada iPhone baru tetap beli. Oh iya juga. Jadi kayaknya tuh memang ngomongnya nggak ada duit tapi sebenarnya ada, cuma duitnya tuh buat beli pride-nya dia gitu kali ya. Iya. Gitulah Mas Dana. Mungkin, Jadi mungkin. menurut gua Camp Footwear keluar, gue yakin pasti Aman-aman aja lah. Oke. Orang Indonesia tuh gaya-gaya nggak ada duit, ada. Iya. Kalau demi barang-barang kayak gitu mah ada. Kayak gitu. Ya. Terus kan tadi lu bilang tadi yang kayak Levi's yang kita masih nyari ya. Iya. Levi's itu buatan mana? Apa ya? Nggak Kayak Levi's. Levi's gitu ya. Berarti kan ada toko-toko juga gitu ya. Nah, di era yang pandemi ini di mana orang banyak WFA dan di rumah gitu, kegiatan Iya. offline itu lagi tidak diperbolehkan sekarang atau terbatas gitu bilang. Lu masih percaya dengan toko-toko distributor offline begitu nggak untuk Camp Footwear nantinya? Enggak Apa dong. online aja? Online aja udah. Online aja. Berarti Nggak lu usah ada toko. langsung direct kepada si konsumen ya? Iya, langsung kayak gitu-gitu aja udah. Gitu ya. Jadi Nggak mau ada- karena nggak usah memang orang juga nggak ke toko juga sih ya. Iya, tutup juga. Nggak usah buka toko lah. Cari pabrik aja dulu.
Yang Oh, iya. kerjanya tulus Ya, tadi sepertinya nih Kemal dengan Camp Footwear-nya memang sedang fokusnya mencari pabrik gitu. Jadi fokus ke sana, Ya, tidak Raveo. belum memikirkan yang agak jauh ke depan. Udah ada mungkin tahun kemarin, cuman akhirnya fokusnya ke pabrik lagi ya. Iya, pabrik Cari udah. ya jodoh-jodohan juga sih cari pabrik sih Susah sebetulnya. dari pabrik Sama tuh. kayak beli apartemen. Iya, yang tipis ini. Apartemennya tipis tadi. Oh gitu ya. Berarti ya maksudnya bukan nggak percaya dengan offline store ya, tapi Iya. mungkin kondisinya memaksa untuk seperti itu. Iya. Jadi untuk skema dagangnya bisnisnya ya Online menggunakan aja lah, online. nggak usah udah nggak zaman lagi toko punya toko udah Nggak zaman lagi. Walaupun tiba-tiba pandeminya usai, Nggak apakah behavior orang itu jadi berubah? Ya udah deh di rumah aja atau semua online atau apa gitu. Lu melihat fenomena itu gimana untuk konsumenmu? nggak jual online aja lah tetap gua. Udah lebih ini ya. Iyalah orang udah terdidik gara-gara covid beli online termasuk gua beli baju aja online udahlah. Iya, iya. Nggak usah lagi dah, nggak usah bikin toko udah uang sewanya mahal. Iya, benar, bayar benar. listrik lagi. Benar. Ini apartemen tipis aja belum lunas. Ya kan ya udahlah gitu. Iya gimana juga ya. Jadi Iya. perilaku orang itu dirubah menjadi online ya, jadi digital ya. Iya udah nggak usah lah udah. Jadi udah terbiasa beli baju aja. Gua XL kali gitu. Padahal mungkin sebenarnya L tapi kan udah behaviornya udah beda, udah ikutin Iya, iya. aja gitu. Ada size pack-nya juga kan ada ukuran. Kayak beli sepatu kan agak rumit dong Mal. Beli sepatu kan kita kadang-kadang harus nyoba. Enggak, Walaupun orang ada sekarang ininya ya. sekarang tuh orang udah bisa lihat size chart, dia udah Iya, tahu iya, iya. ngukurnya gimana. Udah tahu ukurannya sendiri ya. Ya kan kita kasih size chart ya kalau 43 berapa kali berapa sentimeter. Udah bisa Tapi lah. dulu itu apa namanya, orang banyak yang malas ngukur sendiri loh, padahal dia sampai Enggak, tapi nanya. kan kalau sekarang udah kayaknya enggak ya, karena memang terbiasa untuk itu. Ya udah ada size chart gitu aja. Dia tinggal buka Nike, size chartnya Nike. Oh ternyata 43-nya Nike ini kali gini. Oh ternyata Camp Footwear lebih besar daripada ini. Oh berarti gua 42. Udah tahu sendiri mereka. Jago-jago orang Indonesia, pinter-pinter. Terus kan kalau saya sepatu itu kan ada yang Euro, US, UK gitu ya. Iya. Nah itu tuh bedanya apa sih sebenarnya? Indonesia itu patokan yang mana sih? Oh bebas, tergantung mau ikutin yang UK, US. Itu Oh, pasti sama ya? Ya sama aja, cuma kan kalau itu kan ngikutin kaki orang luar negeri aja gitu loh. Oh kalau di Kalau convert Asia kan misalkan misalnya contoh baju Asia ternyata di Amerika tuh XL, tapi ternyata di Asia XL-nya tuh jadinya double XL. Karena kan badannya orang Amerika Gede-gede. lebih besar daripada badan orang Asia. Jadi sebenarnya itu UK US itu tergantung badan atau kakinya si orang Amerika aja, apa orang luar negeri aja. Jadi misalnya US UK. Oh UK tuh lebih dekat ukuran kakinya dari sama orang Asia. Jadi kita ngikutinnya UK. ada Japan juga ada ya. Ya Asia tetap masuknya Asia, Tapi tapi kan kan kalau ditanya lu size apa gitu, kadang-kadang kan ada yang ngomong 12, ada yang 4 berapa gitu. iya kan. biasa US, biasa kalau gua tuh ngomongnya US 10 kan dia gitu kan, kalau US tuh 9 10 Nah, gua gitu. tuh nggak tahu Indonesia Nah, kalau itu Eropa yang tuh mana 43 gitu. 44 Nah, itu iya, kalau nggak Indonesia tuh salah. kita acuan yang mana gitu. Ya sebenarnya mah sama aja. Sama aja ya. Sama aja, tapi kan itu cuma gayanya mereka aja, kayak US 9 10 8 11 12 gitu kan, 13. Kalau UK 44 45 4 itu. Dan di Asia lebih banyak kita ngikutin yang UK kan gitu. Yang UK berarti 9, yang 10, 43 44 iya. 45 itu. Nah, iya. Gue dari SD begitu sih sebetulnya. Ya karena kita dijajahnya Belanda. Kalau dijajahnya nyambung kita, iya kan Eropa. Kalau kita dijajahnya Amerika mah udah pasti Kalau setir jajahnya di kiri. Iya. Kan kita dijajah terakhir Bang kita Kemal pinternya nyambung-nyambunginnya ya. Ya enggak, tapi dijajahnya kan kita habis Belanda dijajahnya Jepang, Asia. Jadi ya setirnya kanan lagi. Ya kan kalau kita dijajahnya Amerika terus atau Belanda terus, Pak, Indonesia itu ganja legal Mas Danan. Ikutin Amsterdam, ikutin Kalau dijajah Belanda. Hawaii jadinya kita berenang terus. Ya nggak ada, kan nggak bisa. Amerika pilihannya Amerika, Eropa, dijajah siapa? Kita ujung-ujungnya dijajah Jepang ya, jadilah begini. Ya, bisa disambung-sambungin juga ya. Iya, disambung-sambungin aja lah. Enggak, ini memang agak bingung ya nanya Camp Footwear karena memang brandnya baru 1 tahun ya dagangnya. Rilisnya ya, rilis itu setahun yang lalu dan memang kendalanya juga masih banyak ya, masih cari pabrik juga untuk kelanjutan produksinya ya. Jadi pertanyaannya agak ngalor gitu, maaf ya teman-teman ya. Ini podcast paling kemana-mana ini, nggak apa-apa lah. Iyalah.
Ini kan gimana kalau gua ngomongin stand up comedy mungkin panjang bisa. Ini ngomongin camp footwear yang memang masih usia dini kan juga agak bingung. Cuman mungkin teman-teman kan gua banyak interview juga teman-teman brand owner lainnya yang generasi pertama, ada yang generasi sekarang, gua interview juga gitu kan. Tapi kan mereka bisnisnya kan udah berjalan berapa tahun ya. Jadi banyak yang bisa diobrolkan. Ya. Maksud gua kalau ini kan tadi gua ngejarnya adalah arahnya nih masalah filosofi, lo kenapa bikin brand ininya gitu kan. Kalau rencana bayangannya kayak gimana gitu kan. Walaupun ujungnya adalah pabrik dulu ya betul. Gitu, pabrik dulu. Iya, gimana bener. lagi gitu. Udah kemana aja emang nyari pabrik? Yang kemana-mana lah, misalnya udah. Bandung, Tangerang. Ya udah gitu dua-dua itu aja, udah Bandung, Tangerang aja dah. Iya. Terus lu tahu campaign yang bersebelas itu nggak lo, yang sama NTL? Nah itu yang mau ngalahin Kompas. jadi ada melangkah bersama kan? Iya, untuk mengalahkan Kompas. Melangkah bersama mengalahkan Kompas. Kenapa enggak ya, bukan ya? Enggak, itu gue dengar dari netizen. Enggak lah, itu kan selentingan aja. Mereka kan harus melangkah bersama buat ngalahin satu brand doang. Ya mungkin eranya kolaborasi ya. Oh iya benar. Beraninya keroyokan. Ya kan gue dengar dari netizen. Bukan kata-kata gue loh itu ya. Gue dengar dari netizen katanya ada 11 brand bergabung. Iya, kemarin untuk melangkah bersama melangkah bersama mengalahkan Kompas. Gitu. Iya, dan itu tuh kemarin gue juga sempat tanya ya sama Rafael gitu ya. Mereka juga tergabung di dalamnya dalam campaign itu. Itu nanti tiap bulan tuh ada ngerilis masing-masing dari 11 itu tiap bulan tuh bulan besok gitu sampai lebaran sampai Desember. Footwear mau masuk dalam melangkah bersama. Ya itu tidak terpilih sebetulnya Camp Footwear kan. Sebenarnya kan itu projectnya NTL mal. Oh iya. Dia yang milih brand-brandnya gitu. Makanya kan kalau di omongan-omongan di ininya kan wah ada brand yang nggak kepilih gimana omongan-omongan gitu kan. Tapi mungkin kalau Camp Footwear mungkin nggak terlalu gimana karena memang baru satu rilisan ya. Iyalah. Ya kan? Ya udahlah. Ya begitulah. Ya begitulah. Rencana nih itu cewek di kamar mau kemana? Nggak ada. Nggak ada. Balik lagi ke yang awal nih ya Mal ya. Karena menurut gue yang gue nonton waktu rilisan pertama Camp Footwear dan gue nonton di channelnya USS gitu ya. Dan gue di situ kayak belajar sesuatu yang memang menurut gue itu berbeda yang lain. Nah maksud gue pengen lu jelasin sekali lagi gitu di podcast ini. Ya. Kenapa sih gitu? Lu bilang masalah keresahan atau apapun itulah ya. Gue nggak ngerti gitu. Makanya gue sih pengen agak lebih tahu tentang hal itu gitu. Dalam bikin brand tuh emang harus gimana sih Mal gitu? Ya dalam bikin brand gila serius banget. Dalam bikin brand tuh ya gimana ya ngomongnya ya. Ini takutnya muter-muter nih, tapi bikin brand itu yang penting itu ada filosofinya dulu, ada keresahannya dulu gitu. Nah, maksud gua itu yang lu contoh kasusnya yang lu terapin ke camp itu gimana? Filosofi kayak gimana sih gitu. Maksud kan teman-teman pengen belajar nih sebetulnya. Enggak contohnya ini dulu deh. Contohnya misalkan sepatu, contoh kasusnya misalkan zaman dulu tuh sepatu tuh semuanya bertali gitu. Terus gua adalah orang yang enggak suka atau nggak bisa ngikat tali sepatu gitu atau ribet nih ngikat tali sepatu, gue mau ada yang slip on aja nggak ada talinya langsung kaki gue langsung masuk gitu. Akhirnya keluarlah brand kayak Wakai gitu. Jadi bikin brand tuh dari awal harus cari keresahannya dulu. Ada masalah berarti kan yang perlu solusi. Ada masalah ya, ada butuh solusinya gitu loh. Misalkan bikin ayam geprek, ayam geprek tapi ayam geprek kan udah banyak tapi kok nggak ada yang sambal matah. Gue bikin deh ayam geprek sambal matah. Padahal dari keresahan doang ternyata relate sama orang banyak yang suka sambal matah juga gitu. Jadi awalnya dari keresahan dulu. Kayak footwear tuh keresahannya itu doang aja. Waktu itu belum ada sepatu lokal yang bikinnya sedetail sepatu luar. Terus ada filosofinya. Keresahannya itu doang dulu gitu. Kok kayak nggak sedetail yang di USS ya gue denger. ya kalau mau lebih detailnya nonton USS. Ya gitulah Mas Dadan. Ya berarti keresahan ya berarti. Iya keresahan, maksudnya kan bikin sepatu kan keresahannya tuh mau ada sepatu murah tapi berkualitas kayak luar negeri yang bikinnya ada filosofinya detail, ada backstory-nya gitu. Ya. Nah tadi kan lu bilang adalah sentimental. Nah itu justru yang paling jarang kalau ada brand-brand yang terjadi. Nah maksud gua, lu kenapa sih kepikiran sentimental itu? Ya karena kan gua ngefans Michael Jordan. Michael Jordan tuh gue setiap kali beli sepatu Michael Jordan tuh beli mahal-mahal bukan karena sepatunya bagus, enggak ya sepatunya bagus. Cuma ya gue bayarin mahal tuh historinya itu kan.
Jadi gue kan beli sepatu itu beli karena sentimental values-nya Michael Jordan ini gitu. Dia ada pasti setiap kali rilisan baru Michael Jordan tuh ada backstory yang personal gitulah. Itu yang gue bayar kan, cerita personalnya dia itu yang menurut gue mewakili perasaan gue gitu. Jadi sentimental values bukan cuma bikin brand aja, sentimental values tuh harus nyentuh ke kita gitu. Misalnya ya, nah itu menurut gue sih itu yang jarang terjadi sih. Ya karena kan orang dagang aja, yang penting cuan. Nggak dagang juga sih, mungkin mereka ada keresahan. Cuman memang mereka kan kalau keresahan ada masalah itu kan berarti misalnya ya kayak kita mau kemana-mana, akhirnya si Gojek bikin ya ada Gojek gitu kan. Ya kan keresahan juga. Ya kan gitu kan. Nah itu pasti rata-rata sih brand atau produk itu terjadi karena itu. Oh iya ada ceritanya gitu ya. Sentimental value ini sih yang jarang terjadi di brand Indonesia menurut gua ya. Mungkin gua nggak tahu, tapi maksudnya ini keren banget sih gitu. Maksudnya itu yang bisa dipelajarin oleh teman-teman di sini kalau ada yang ngedengerin ya. Yang mau belajar, oh iya ya. Adalah 10 orang dengerin ya. Ya ada. Itu juga harus di-boost pakai ads. Adalah 10 orang, 15 orang denger lah adalah. Ya. Seperti itu gitu, dan berarti lu memasukkan unsur-unsur sentimental itu ke dalam sepatu ini. Iya. Nah, mungkin nggak nanti? Berarti gini dong, kan ada tanggal lahir bokap lu, tanggal meninggal bokap lu, ada outsole yang seperti itu. Ya. Nah, yang mandatory berarti yang wajib harus ada di setiap rilisan itu apa sih di tanggal lahir itu. Itu ya. Iya, tanggal lahir. Kalau yang lainnya sama boleh. troll itu, yang logo troll itu loh. Logo troll itu yang harus ada. Iya, di outsole itu. Berarti yang harus ada di setiap rilisan Camfooter nanti ke depan ya, kalau udah tanggal lahir bokap itu. Kalau dapat jodoh pabrik. Itu berarti harus ada tanggal bokap dan si outsole yang meme itu ya. Iya, udah itu. Nah, ada tulisan You Made Bro juga kan di situ tuh. Iya, You Made Bro itu ya. Itu hak cipta aman? Aman, udah didaftarin Tirta katanya. Bukan, ininya, trollnya, gambar trollnya. Udah itu. Ya, udah didaftarin. Itu kan punya umum. Tapi itu didaftarin tuh license luar, bukan Asia. Jadi belum ada yang daftarin itu di Indonesia. Oh, Buat Indonesia belum ada. Sama kayak Jakarta versus Everybody-nya kan punya luar, tapi kan bisa didaftarin untuk hakinya Indonesia bisa. Berarti tiap negara kan beda-beda itu ya. Iya, pokoknya ya kayak versus Everybody gitulah. Berarti bootleg ya. parodi. Enggak lah. Enggak ya. Ini serius ya. Enggak serius ini. Itu kampes tuh. Parodi. Parodi. Ya. Jangan baperan ya kalau parodi. Baperan kata Iser. Sentimental value. Nah berarti itu yang mandatorinya kan harus ada tanggal sama si outsole tadi si meme-nya itu, troll itu ya sebutannya ya. Nah, mungkin nggak nanti di rilisan berikutnya atau apa, gua nggak ngerti apakah bikin apparel atau apapun itu gitu ya. Lu ada keresahan baru atau ada sentimental value yang mau lu curahkin lagi gitu maksudnya? Oh, ada. Bakalan ada lah, yang contohnya misalkan lagi musim banjir gitu. Loh. Misalkan lagi banjir terus di seluruh Indonesia. Jadi bikin sepatunya itu sentimental values-nya itu ada kayak logo banjir gitu loh, apa sih? Jadi ini tribute tuh, bukan tribute sih jatuhnya, kayak ini dalam rangka Indonesia kan sering banjir. Jadi RIP Indonesia gitu misalnya. Ya, enggak kayak gitu juga, tapi maksudnya disambungin sama hari hutan. Ada nggak sih hari hutan nasional? Harusnya ada sih. Ya pokoknya gitu-gitu deh, ada campaign-campaign yang begitu yang lebih sosial gitulah. Kayak gitu sih. Sentimentalnya lebih ke situ. Itu kan dari keresahan, Mal. Gini, maksud gua sentimental pribadi. Maksud gua kan kalau gua ngelihat tadi dulu cerita itu, gua itu campaign ya? Iya, jadi gue menganggap bahwa sepatu ini tuh sangat lu banget, ya karena sentimental value-nya itu nempel banget di sepatu ini. Maksud gue, apakah mungkin nanti ada sentimental value-nya, misalnya misalnya ini kan lebih banyak ke stand up comedian-nya. Ya. Nanti mungkin lu mau nunjukin sisi lu sentimental value-nya waktu lu jadi YouTuber atau rapper mungkin, Mal. Maksudnya kalau dari profesi ya. Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Ya, bisa aja. Jadi maksudnya explore terus aja gitu maksudnya. Iya, tapi belum
pikiran ke situ. Iya, Masih iya, jauh iya. ini masih yang itu dulu. Iya, pabrik dulu balik lagi anjing, Pabrik dulu Iya, iya, gitu. benar. Kurang lebih kayak gitu Mas Dan. Nah, kita udah merah-merah berarti udah boleh beres nih, Mal. Itu kenapa? Karena lu pakai yang murah sih, nggak Anjing, pakai murah enggak, dibatas aplikasi yang- dibatas aja. Emang bisa dibatasin? Enggak, itu? maksudnya biar enggak kelamaan Kita juga. ngobrol berapa lama? Udah sejam. Ih, kok nggak berasa? Oh iya, karena pertanyaannya bagus-bagus. Wah, Gitu nggak bagus berasa banget, gitu kan. Iya. Ya gitulah. Enggak, semoga ya itu balik lagi ya. Tadi kan gua ceritanya bahwa karena memang Camp Footwear ini baru setahun berdiri gitu, tapi gua memang melihat bahwa ada yang unik, ada yang berbeda dari brand yang sering gua lihat gitu, yaitu tadi salah satunya adalah sentimental value-nya. Nah, itulah yang gua pengen sebenarnya dari para pendengar dari podcast ini itu yang bisa ikut belajar gitu kan, atau enggak mungkin bisa ada nilai-nilai yang bisa diterapkan kalau dia lagi membuat sebuah produk, itu aja sih gitu. Gila, Camp Footwear yang masih nyari pabrik aja udah 55 menit ya. Gila. Ya, maksudnya ya gua sih akan sangat menunggu sekali rilisan selain yang hitam yang tahun lalu itu, karena memang udah cukup kayaknya setahun yang hitam itu, dan pengen lihat apa sih apakah akan bikin gua amazed lagi gitu untuk rilisan berikutnya seperti itu sih ya. Siap. Bang Emal sukses terus untuk Camp Footwear-nya ya kan. Ini juga apartemennya kalau kena angin hati-hati, tanya aja takutnya rubuh atau gimana. Jadi sertifikatnya yang benar aja dicek kontraknya. Anjing apartemen Ya kan? gue salah Oke. terus nih belanja nih. Vespanya juga hati-hati, jangan baret-baret itu karena kan gede ya, susah parkirnya ya, harus minta tolong orang tukang parkir Iya, geser-geserin. mau ganti Vespa. Yang lain lagi makanya. Ya udah, oke. Terima kasih Bang Emal ya, jumpa lagi. Sadap. Udah, dah. Swellcast,